Kalau yang belum kenal, belum tahu, nama saya adalah Arthur Manaronsyong. Saya sudah kali ketiga ya ke sini ya. Ini kali yang ketiga dan saat ini saya pelayanan. Lagi merintis juga ya, sudah 2 tahun ini sebuah gereja di Gading Serpong namanya GBI Faith Unlimited Church gitu ya, disingkat GBI Fun. Ya, kalau saudara kurang fun di sini bisa ke Gading Serpong lebih fun gitu ya. Enggak bercanda saya ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan seri doa ya. Saya pikir itu seri doa dan hari ini saya akan memulai dengan kita akan berbicara tentang ini ya. Semua orang, bahkan setiap saya dan saudara yang hadir pada sore hari ini tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Betul ya? Siapa sini yang lagi bergumul? Ya, semua punya pergumulan masing-masing. Ada yang bergumul soal keluarga, ada yang lagi bergumul soal pelayanan, ada yang lagi bergumul soal anak, ada yang lagi bergumul soal kekasih hati, ya, yang muda gitu ya, senyum-senyum dari jangan sampai disinggung kata yang kekasih hati gitu ya. Tapi apakah kita sudah percaya 30 tahun lalu, mungkin beberapa tahun lalu, saya dan saudara ini tidak akan pernah lepas yang namanya dengan ini, pergumulan gitu ya. Kita sudah bangun rencana yang baik, tapi tiba-tiba di tengah jalan, tiba-tiba kok belok kanan, kok belok kiri. Padahal kita pingin lurus-lurus aja jalan hidup ini. Ya, kita pingin kalau saya sudah iring Tuhan, semakin saya setia sama Tuhan, semakin saya rajin berdoa, seharusnya jalan saya semakin mulus. Itu kata banyak orang, bukan kata Alkitab gitu ya. Tetapi kita melihat kok jalan saya bukan justru lepas dari banyak pergumulan, tapi semakin banyak pergumulan yang saya hadapi. Ya, bukan mungkin hari ini kita ada, ini gimana nih? Oh ke bawah, aduh, sorry terlalu canggih ya, beda dengan yang di tempat saya agak lama punya gitu ya. Ya, pendetanya canggih di sini. Ya, mungkin kita pernah bahkan mungkin saat ini lagi punya pertanyaan seperti ini, Tuhan, mengapa? Ya. Kita datang pada hari ini, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan, mengapa doa saya belum dijawab? Kita sudah berdoa sekian lama, tapi sampai hari ini doa itu belum dijawab. Tapi nanti sebentar saya akan coba jelaskan. Bahkan mungkin saudara datang dengan ini, Tuhan, mengapa sih orang-orang itu justru yang disebut kita bilang atau boleh kita anggap jahat, ya? Tapi justru mereka yang lebih berhasil. Saya sudah sekian puluh tahun saya bekerja, tapi di rumah saya tidak ada 74 kilogram emas, gitu ya. Ada yang punya? Saya minta 1 kilo, gitu ya. Wah, saya nggak punya 74 kilogram emas, tapi gigi saya emas semua, gitu ya. Atau mungkin saudara ada di sebuah pertanyaan ini, bahwa mengapa saya yang setia justru yang terluka, asik gitu ya, kayak judul lagu. Atau mengapa hidup ini, pertanyaan sebagian besar kita, bahkan pertanyaan ke tokoh-tokoh Alkitab, mengapa hidup terasa sangat tidak adil. Ya. Dan mungkin saudara, saya mau bilang begini, seringkali penderitaan atau pergumulan terbesar kita adalah ini sebenarnya. Bukan soal rasa sakitnya, tetapi penderitaan terbesar adalah ketika hati kita ini mulai berkata atau mulai bertanya, apakah Tuhan masih baik sama saya? Apakah Tuhan masih baik untuk pelayanan saya? Apakah Tuhan masih baik atas hidup saya? Apakah Tuhan masih baik atas setiap keluarga saya? Ya. Saya percaya kita pernah punya pergumulan lah ya. Ya, dan kita sempat ada di pertanyaan ini. Bahkan boleh jujur, saya pun sempat, bukan sempat, bahkan mungkin hari ini pun saya datang dengan pertanyaan ini sama Tuhan. Ya. Mungkin kalau melihat, wah pelayanan keluarga lagi baik-baik. Ya. Tapi ketika ada jemaat datang sama saya, Pastor, ya. Nama saya Arthur, tapi panggilannya Pastor. Gitu ya. Pastor, dia kebetulan punya seorang anak, baru minggu lalu kami serahkan gitu ya. Baru diserahkan umur 10 tahun. Ya. Pastor, kenapa saya harus mendapat seperti ini? Maksud saya apa?
anaknya berkebutuhan khusus. Jadi harus duduk di kursi roda, teriak-teriak sendiri, ya, teriak-teriak sendiri. Terus dia tanya, kenapa harus anak saya? Kenapa harus keluarga kami? Kenapa? Kenapa dia tanya begitu? Karena anak ini dia bilang, suaminya meninggalkan kami. Puncak keributan kami soal ini terus. Jadi kalau daripada kita ribut terus di rumah cuma gara-gara anak ini, suaminya memilih untuk meninggalkan mereka. Tapi minggu lalu waktu penyerahan anak ini, suaminya datang, gitu ya. Suaminya datang, keluarga bersuka cita, tapi tetap ada pertanyaan itu. Aku yang sudah setia ingin tiba-tiba tadinya seorang mungkin trainer, seorang ya Yusak kenal siapa orangnya di gereja kami, ya tiba-tiba baru menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, dapat kanker. Opo iki gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang bahkan menurut saya iya ya. Tapi mungkin itu yang boleh saya bilang ini, bahwa perhatikan sejak awal ya. Iblis itu sejak awal tidak berusaha untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Tetapi dia lebih suka membuat kita ini meragukan hatinya Allah. Peristiwa di Taman Eden berkata begitu. Kalau Tuhan itu baik, seharusnya begini kan? Ya. Pergumulan yang sama dialami oleh nabi yang akan kita belajar sama-sama, yaitu Nabi Yeremia. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-6. Yang punya pergumulan baca ayat 1, ayat 2 dibaca oleh orang yang suka membuat orang bergumul gitu ya. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 atau kita baca sama-sama ya. Saudara bisa baca sama-sama sore hari ini? Coba lihat kiri kanannya dulu. Dari tadi kayaknya kurang senyum. Coba lihat giginya, siapa tahu ada yang nyangkut ya, bisa bilang itu ya. Oke, perhitungan ketiga. 1, 2, 3. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ayat berikutnya. Baik, kita berebutan ya. Oke. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah laku kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Sebelum mulai, saya ingin kita melihat dulu konteks dari kitab Yeremia ini. Ya, kalau saudara membaca kitab Yeremia ini, bangsa Yehuda ada di dalam, atau boleh saya bilang Yehuda atau Nabi Yeremia ketika dia melayani ada di akhir-akhir sebelum Yehuda mereka dibawa ke tawanan gitu ya. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya kondisi kerohanian orang Yehuda pada waktu itu adalah seperti yang saya catat itu, mereka ada di dalam hidup yang munafik, hidup dalam penyembahan berhala, dan mereka itu suka menyingkirkan atau menindas orang miskin, bahkan mereka menerima suap. Orang pun yang menerima suap adalah orang-orang yang bekerja di dalam pelayanan gitu ya. Bahkan ironisnya
Yang dilihat oleh Yeremia adalah begini. Orang-orang yang menolak Allah tampak hidup aman, tampak hidup berhasil. Kalau dalam Mazmur 73 Asaf bilang, mereka kelihatan gemuk-gemuk nih. Gitu ya, kelihatan besar-besar perutnya gitu ya. Sementara Yeremia bilang, dia yang setia, dia yang justru menyampaikan firman Tuhan, justru mengalami penolakan. Bahkan menghadapi ancaman pembunuhan. Bahkan di Yeremia pasal 11 itu kalau saudara baca, keluarganya sendiri, orang-orang di daerahnya sendiri yaitu Anatot, mereka justru yang berusaha untuk menyingkirkan yang namanya Yeremia. Tapi puji Tuhannya begini, di tengah situasi itulah ya, Yeremia datang kepada Allah dengan sebuah pertanyaan yang sangat jujur. Apa itu? Mengapa jalan hidup orang fasik kok kelihatannya mujur? Kok kelihatannya berhasil? Apa yang bisa kita pelajari? Kalau saudara melihat struktur dari Yeremia 1, Yeremia 12 ini ayat 1 sampai 6, ada terbagi atas dua struktur. Ayat 1 sampai 4 adalah keluhan atau doa Yeremia kepada Tuhan. Ayat 5 dan ayat 6 adalah responnya Tuhan terhadap apa yang dikeluhkan atau apa yang menjadi pertanyaan dari seorang Yeremia ya. Karena ini masih jam 4:42, saya perlu 40 menit untuk menjelaskan ini. Ya. Wah, inilah pergumulan saudara dengan saya, gitu ya. Sudah datang dengan pergumulan, bergumul lagi dengan pendetanya kok 1 jam lama sekali khotbahnya. Enggak, saya tidak akan lama-lama. Apa yang kita bisa pelajari ketika kita membaca teks ini? Yang pertama adalah apa yang Yeremia lakukan. Bahwa ketika dia punya pertanyaan, ketika dia punya pergumulan, dia enggak tulis di status Facebook, walaupun zaman itu belum ada. Atau dia tulis di Instagram, dia story, dia tunjukkan ini pergumulanku. Supaya orang tahu dan viral mungkin, enggak. Tetapi ini saya bilang, keputusan awal yang paling tepat yang dia lakukan oleh Yeremia adalah begini. Dia bawa pergumulannya, dia bawa pertanyaannya, dia bawa tentang apa yang dia lagi hadapi, dia bawa kepada Allah. Sebab itu judul khotbah yang saya bawa, kita bergumul bersama Allah. Ya, dia bawa kepada Allah. Dan yang saya suka, dia memulai ayat ini dengan dia berkata begini, Engkau memang benar ya Tuhan. Wah, haleluya ya. Dia nggak datang dulu dengan keluhan, dia datang dengan pertanyaan atau apa yang dia lagi hadapi, yang dia lagi susahi. Tapi dia lagi mengakui Allah yang dia percaya itu adalah Allah yang benar. Allah yang adil, dalam bahasa Ibrani pakai kata sadik. Adil, benar, lurus, dan tidak pernah salah dalam keputusannya. Itu Allah saya dan saudara. Dan ini bentuk pengakuan dari seorang Yeremia bahwa dia tahu siapa yang dia sembah, siapa yang dia percaya itu, bahwa Engkau memang benar ya Tuhan. Sebelum Yeremia mengajukan pertanyaan, saya tulis di situ bahwa apa? Ia terlebih dahulu mengakui karakter Allah. Yeremia tidak memulai dengan perasaannya, Yeremia tidak memulai dengan keadaannya, tapi dia mulai dengan karakter Allah. Siapa Allah bagi dia? Seharusnya keyakinan yang sama adalah keyakinan yang harus kita punya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, walaupun mungkin keadaan yang kita lagi alami hari ini mungkin bukan keadaan yang kita pikir itu benar buat kita. Tapi Yeremia meletakkan dulu, ini pengakuan imannya, gitu ya. Jadi Yeremia datang kepada Tuhan, dia bukan datang dulu dengan, oh Tuhan, Engkau lihat suamiku, Engkau lihat istriku. Tapi dia tahu, dia lagi, boleh saya bilang begini. Seperti Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Di situ kita meletakkan iman kita sebenarnya. Masalahnya seringkali kita suka meletakkan iman kita mungkin lebih banyak pada tetangga kita. Bahkan mungkin bukan tetangga kita. Apa kalau ibu-ibu suka ngumpul itu namanya? Arisan. Ya. Arisan ya. Kita suka meletakkan
pergumulan kita kepada arisan tersebut. Ya. Bukan cuma ibu-ibu sih yang punya arisan. Bapak-bapak punya arisan ya? Bapak-bapak di sini enggak ya? Kalau bapak-bapak di kompleks saya ada arisannya. Ya, sambil main pingpong kita berarisan gitu ya. Tapi mungkin kita coba meletakkan bukan kepada sesuatu yang tepat dan benar. Tetapi ketika kita melihat teks ini, mungkin kita harus kembali mengingat ya. Kembali merefleksi selama ini ketika saya bergumul, saya lebih mengeluh, membawa pertanyaan itu sama siapa? Tuhan atau kepada orang lain. Ya. Bahkan di ayat yang ke-1b, baru ketika dia mengakui tentang karakter Allah, baru Yeremia bilang begini. Dia ngajukan pertanyaannya. Mengapakah, ini kan menjadi pertanyaannya, mengapakah jalan hidup orang fasik itu, orang jahat itu mujur atau berhasil? Seperti saya sudah bilang tadi, pertanyaan ini pun pernah dipertanyakan oleh Ayub. Ayub bertanya, mengapa orang fasik kok masih tetap hidup Tuhan? Asaf pun bertanya, Tuhan, aku ini seorang pelayan Tuhan, aku orang yang sudah setia kepada Tuhan. Tapi aku lihat seharusnya dalam pandangan orang Israel memang semakin seseorang setia sama Tuhan, seharusnya dia mengalami apa yang menjadi janji Tuhan atas hidupnya. Tapi ketika itu berlawan, mereka mulai ragu. Saya lagi ikut Tuhan gak sih? Saya lagi iring Tuhan gak sih? Ya. Asaf iri melihat kemakmuran orang fasik. Sampai satu kali dia melihat cara Tuhan bekerja ketika dia mengalami Tuhan. Memang nanti kita baru mengalami Tuhan seringkali baru kita sadar, iya ya, gitu ya. Bahkan Habakuk dia bertanya, Tuhan mengapa engkau berdiam diri? Ya. Ketika ketidakadilan, ketika macam-macam, dia bertanya berapa lama lagi itu? Ada 3 kali atau 4 kali. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah Yeremia tidak mempertanyakan sebenarnya keberadaan Allah. Karena dia tahu Allah itu benar. Allah itu hidup. Tetapi seringkali saya pun dan saudara seringkali suka begini kan. Kita mempertanyakan tentang apa? Cara kerja Allah. Ya. Mengapa begini ya Tuhan? Seharusnya A dong. Seharusnya B dong, seharusnya C dong, gitu ya. Kok kenapa Tuhan bikin begini? Seharusnya sih dia dong, kenapa bukan aku? Kita coba mempertanyakan banyak hal gitu ya. Tapi saya mau bilang begini, bahwa iman tidak selalu memahami pekerjaan Allah. Tapi iman tetap mempercayai karakter Allah. Haleluya. Haleluya di sini agak kurang gitu ya. Kita harus nyanyi haleluya 12 kali dulu gitu ya. Ya kita berdiri bersama-sama enggak ya? Ya. Tapi begini, iman tidak selalu, kita memang tidak selalu bisa memahami cara Allah bekerja. Tetapi kita bisa tetap mempercayai karakternya. Di tengah-tengah masalahnya kan kita suka ukur bahwa kalau Tuhan baik, kebaikan Tuhan itu selalu berkaitan dengan kenyamanan hidup. Betul ya? Kita selalu suka ukur begitu. Kalau Tuhan baik sama saya, hidup saya diberkati. Ya, melimpah. Ya, 30, 60, 100 kali, haleluya gitu ya. Semua banyak amin. Untung di gereja sini nggak begitu ya. Ya. Tapi masalahnya kan begitu ya. Kita seringkali memang sukar untuk melihat cara Tuhan bekerja. Sebab itu saya mau bilang begini, ketika saudara bergumul, ketika saya dan saudara bergumul, datang pada Allah atau kita ini meninggalkan Allah. Ya. Pergumulan atau penderitaan seringkali membawa kita di sebuah persimpangan, saudara. Ya. Ada yang datang kepada Allah, ada yang meninggalkan Allah. Memang pergumulan itu nggak netral. Ya. Bisa, tapi akan jadi tahu hati kita mendorong kita kepada arah yang mana. Pergumulan itu seringkali ingin menunjukkan hati kita ini melekat pada apa, kepada siapa. Ya. Itu yang ingin saya bawa kepada setiap saudara. Sebab itu mungkin saudara berpikir, Pastor Arthur, saya ini sudah Kristen, otomatis dong.
Ya, saya membawa pergumulan saya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Betul kan? Saya lagi puji saudara ini, bukan saya lagi, ini jangan-jangan ada punchline-nya gitu ya. Enggak gitu ya. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa kita harus bawa setiap pergumulan kita hanya kepada Allah. Allah yang sudah kita tahu karakter-karakternya lewat kebenaran firman Allah. Yang mungkin hari ini kita belum mengerti caranya bekerjanya saja. Ya. Tapi Roma sudah mengajarkan kita bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala perkara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Apa yang saudara harapkan dari kebaikan di situ? Kalau saudara sakit apa? Kalau saudara nggak punya uang apa? Tidak punya kerja dapat? Apakah begitu? Tapi kita harus baca ayat 29. Pokoknya ternyata kebaikan di situ adalah supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin ya. Agak berat gitu ya kalau di situ ya. Tapi ini saya mau bilang, kenapa kita harus berseru, bergumul bawa kepada Allah? Karena begini, Yesus pun ketika di Taman Getsemani, ketika dia lagi bergumul, dia membawa pergumulannya kepada Bapa. Di salib pun Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus berseru karena apa? Dia pun sedang memikul setiap penderitaan kita. Sebab itu di salib kita belajar bahwa Allah bukan hanya mendengar ratapan kita, tapi Ia sendiri pernah masuk dalam penderitaan demi menyelamatkan kita. Saya suka istilah pendeta YTH ya, bahwa Allah itu tidak bisa dipengaruhi. Ada bahasa kerennya itu ya. Nanti anak Amadeus akan jelaskan di sini ya. Ya. Allah yang kita percaya itu nggak bisa dipengaruhi. Ya. Kalau dia bisa dipengaruhi, maka dia berhenti jadi Allah. Tetapi Allah yang nggak bisa dipengaruhi itu, dia turun ke dunia untuk merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Dia bukan justru cuma sekedar masuk pun, tapi dia juga mengalami. Dia bisa rasa apa yang kita rasa sebenarnya. Bahasanya begitu. Padahal dia nggak bisa dipengaruhi, tapi dia mau rasa apa yang saudara dan saya rasa. Dan itu Allah kita. Ya. Sebab itu saya mau bilang begini kepada setiap saudara. Orang percaya hidup bukan karena memiliki semua jawaban, enggak. Tetapi karena mengenal pribadi yang memegang semua jawaban. Ya, sebab itu iman bukanlah ketika semua pertanyaan sudah terjawab. Tapi iman adalah ketika kita tetap datang kepada Allah. Karena salib telah meyakinkan kita bahwa hatinya selalu baik. Saya sudah pernah bilang di sini, salib itu adalah peristiwa terburuk. Tapi lewat peristiwa yang terburuk itu, Tuhan menyatakan apa? Kasih-Nya yang terbesar buat saya dan saudara. Kita nggak bisa ngerti itu, ya. Tapi Dia rela memberikan anak tunggal satu-satunya. Sudah tunggal satu-satunya lagi, gitu ya. Hanya untuk saya dan saudara. Oke, yang kedua, sudah biasa bayangkan kan? Wah, tadi sudah bagian pertama, bagian kedua. Berarti sebentar lagi saya khotbah, ya. Sukacita dong, gitu ya, sukacita, gitu ya. Tadi kita belajar tentang keluhan atau Yeremia datang dengan pergumulan kepada Tuhan dengan pertanyaan. Apa yang saudara harapkan ketika seseorang bertanya kepada saudara? Dia membutuhkan apa? Jawaban. Itu kita pasti itu ya. Atau ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita pingin apa? Masalah kita apa? Selesai. Masalah saya diangkat. Tetapi saya sangat terkejut ketika membaca respon Tuhan terhadap Yeremia ini. Ya, Tuhan bilang, Tuhan nggak datang. Oke.
Minggu depannya Yeremia, tunggu 1 minggu lagi lah. Ya, supaya saya bisa selesaikan masalahmu. Enggak gitu ya. Sama seperti satu orang, dia kena penyakit gula. Ya, penyakit gula. Terus dokter bilang, tanganmu ini harus diamputasi karena sudah terlalu parah. Aku nggak mau amputasi. Aku percaya ini pasti sembuh. Ya? Dengan cara yang ajaib gitu. Udah kayak Kasem gitu ya. Aku mau sembuh gitu ya. Dengan cara yang ajaib. Berikutnya udah tambah parah. Ya. Terus dia datang kembali kepada dokter. Dokter, oke, sekarang operasi saja. Tapi dokter bilang, gak usah operasi. Tinggal 10 aja. Maka itu akan selesai. Apa? 10 bulan? Bukan. 10 hari? 10 jam? Dokter bilang, 10, 9, 8. Gitu. Sebentar lagi putus sendiri katanya dari analisa dokter ya. Jadi 10, 8, 9. Ternyata hitung mundur gitu ya. Kita berharap cepat selesai gitu ya. Ya, dengan. Tapi kita melihat apa yang menjadi respon Tuhan terhadap, jangan saudara pulang cuma ingat yang 10, 9 tadi ya. Ayat 5 bilang begini, jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan mereka telah membuat engkau lelah, bagaimana engkau akan berpacu dengan kuda? Dengan orang yang berjalan kaki saja engkau sudah mengeluh seperti itu. Engkau sudah merasa lelah. Bagaimana engkau akan berpacu dengan kuda? Nggak nyambung ya. Tanya tentang keberhasilan orang fasik, Tuhan bahas tentang jalan kaki. Dia lagi tanya tentang keberhasilan orang fasik, Tuhan bahas tentang kuda. Dan nggak tahu apakah ini kuda Prabowo ya. Agak-agak itu ya, agak pinggir jurang tapi jangan ya. Ya. Tapi yang ingin saya jelaskan kepada setiap saudara bahwa Allah tidak berusaha menjelaskan kepada Yeremia mengapa orang fasik itu berhasil. Tetapi Allah sedang memperluas cara pandang Yeremia. Kenapa begitu? Karena Allah lebih tertarik membentuk hambanya daripada memuaskan rasa ingin tahu dari kita. Seringkali dalam hidup ini, kenapa kok kita bertanya, Tuhan sampai kapan ini penderitaan? Dan Tuhan kok gak jawab-jawab? Ternyata tanpa kita sadari, Tuhan lagi melatih kita, Tuhan lagi membentuk kita, bahkan Tuhan lagi memperluas cara pandang setiap saya dan saudara. Ya. Tuhan lagi mengubah bagaimana membentuk kita daripada memuaskan rasa ingin tahu kita. Siapa ingin tanya kepada saudara? Siapa di sini yang ingin tahu kapan dia mati? Ada? Saudara senang gak kalau saudara tahu kapan saudara mati? Nggak bingung ya? Bingung. Memikirkan aja itu aku nggak mau gitu ya. Bisa bayangkan kalau saudara tahu misalkan 5 hari lagi. Apa yang, saudara, saya nggak tahu apakah saudara akan lebih rajin berdoa atau saudara akan, pesta ya, makan babi, makan marangi ya. Tadi saya baru makan marangi ya. Nah. Tapi kalau kita melihat ternyata ini cara Tuhan untuk membentuk Yeremia. Kenapa saya bilang begitu? Kalau ya, betul ya. Kita seringkali kan begini, meminta Allah mengubah keadaan kita, tetapi justru Allah sedang mempersiapkan kita menghadapi ini, keadaan yang lebih besar. Ya, apa itu keadaan yang lebih besar? Kalau Yeremia dia menghadapi ini, ya. Setelah Yeremia 12 ini, justru penderitaan Yeremia semakin berat. Ya, dia dipukul, dia dipenjara, dilempar ke sumur berlumpur, bahkan ditolak oleh bangsanya. Dan bagi saya begini, Yeremia 12 ini adalah persiapan, bukan akhir perjalanan. Kalau kita lagi bergumul hari ini, jangan-jangan Tuhan lagi mempersiapkan kita.
Bahkan Tuhan lagi membentuk kita untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar. Saya nggak tahu itu apa. Anak saya, dia baru bisa apa? Sepeda yang 2 roda. Ya, dulu 4 roda, kiri kanan ada bantunya gitu ya. Tapi karena dia sudah dulu pernah main yang dorong-dorong tuh, ya, apa namanya? Ya, itulah ya. Karena dia sudah belajar itu, saya pikir pasti anaknya nggak lama. Ya. Tapi dia seringkali ada sedikit keraguan, bahkan mungkin ada sedikit ketakutan. Waktu bola yang 2 itu di itu bilang, "Papa, pegang saya ya." Oh tenang, Papa pasti pegang. Ya. Awal saya pegang gitu ya. Tapi tanpa dia sadari ketika dia sudah kalau di Bandung bahasanya apa itu? Goes. Kalau di Manado itu trap gitu ya. Waktu dia lagi goes, dia nggak sadar saya sudah lepas. Ya. Saya sudah lepas dan dia sudah jauh. Baru dia lihat ke belakang. Wih, Papa di sana gitu ya. 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 Saya bukan nggak sayang dia. Tapi dia nggak akan bertumbuh kalau saya nggak berani lepas itu. Ya. Seringkali pembentukan Tuhan, ya. Seringkali ada model-model cara Tuhan mempertumbuhkan iman setiap saudara. Ada yang mungkin bergumul di tengah keluarga, bergumul di tengah pelayanan. Kenapa kok kita masalahnya itu terus? Ya. Karena mungkin itu medannya kita. Tapi di situ Tuhan ingin bentuk kita. Mungkin hari kita, Tuhan kok kayak nggak ada perubahan. Tapi kalau kita coba lihat ke belakang, mungkin tambah hari kita, iya kok tambah sabar ya. Kok tambah bijaksana ya melihat. Kok tambah murah hati ya. Saya ini orang yang agak kurang sabar. Ya. Karena saya ini butuh pengakuan. Jadi ketika anak nggak mendengar atau nggak dengar-dengaran. Wah, saya mungkin pernah cerita di sini, saya lupa gitu ya. Saya pernah marah sebesar-besarnya sama anak saya. Ya. Saya nggak pernah mukul sih. Tapi bentakan saya itu, bentakan pendeta Pentakosta gitu ya. Apa maksudnya? Berapi-api. Ya, berapi-api. Ada pendeta yang keluar api atau apa? Ada Dragon Ball. Jadi saking berapi-apinya, anak ini sampai kaget, sampai takut sama saya. Sampai dia berpikir, sampai anak ini berpikir kalau papanya marah, baru papanya sayang sama dia. Bahkan mamanya pun begitu. Marah dulu sama Dasaufa. Marah dulu. Ya. Marah dulu kata saya sampai berpikir ada di titik, wah Tuhan, apa yang Engkau ingin bawa untuk keluargaku, tapi terutama untuk seorang Arthur yang pernah mengalami luka, yang nggak diakui, yang nggak diterima masa lalunya. Jadi ketika saya berharap saya mengatakan sesuatu anak saya bisa mendengarkan, itu kan bentuk penerimaan saya cari sama dia. Tapi ketika dia nggak dengar, saya wah gagal gitu. Tapi ujiannya sama. Ya, ujiannya sama. Sampai saya tahu berhala saya apa. Seringkali begitu ya. Tuhan bawa kita itu supaya bukan soal memuaskan keingintahuan kita. Tapi Tuhan pengen lihat. Seperti saya suka bilang begini. Kenapa Tuhan membawa kita dalam pergumulan itu. Tapi doanya kita supaya Tuhan ubah keadaan. Pernah gak kita berdoa Tuhan ubah hatiku lewat keadaan ini. Ya. Dan ketika saya ganti doaku begitu. Wah, masih berproses. Tapi ketika saya lihat ke belakang, wah saya berterima kasih sama Tuhan. Secara hubungan sudah berbeda. Ya. Dulu pendekar sama muridnya. Tapi sekarang papa sama anaknya. Saya bilang saya bapak ya. Tapi saya bilang papa dulu. Karena saya tahu berproses. Nggak mudah. Ya. Saya tahu saudara lagi menghadapi orang-orang yang sulit juga di keluarga, di mana tempat kerja. Ya. Tetapi kenapa bertemu dengan orang-orang itu terus? Bisa saja itu bentuk persiapan, bukan akhir perjalanan. Ya. Untuk hal yang mungkin akan tekanan yang lebih besar, tapi kita mungkin sudah siap dan kita bisa menang bersama Tuhan di situ. Ya. Sebab itu
Kasih Allah kepada kita itu tidak selalu membuat jalan kita lebih mudah. Tetapi selalu membuat apa? Kita lebih siap. Bukan cuma itu yang Yeremia dapat jawaban dari Tuhan. Kamu akan berpacu melawan kuda. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini. Sebab saudara-saudaramu sendiri dan kaum keluargamu sendiri berlaku tidak setia terhadap kamu. Yang paling cepat melukai, mungkin kalau hinaan orang luar, kita masih bisa tahan. Tapi bisa bayangkan, orang yang kita percaya, tiba-tiba mengkhianati kita, tiba-tiba memfitnah kita, yang kita lagi sayang-sayangnya tiba-tiba meninggalkan kita. Dan mengapa Allah mengatakan ini kepada Yeremia? Karena Allah tidak ingin Yeremia runtuh ketika apa? Pengkhianatan itu datang. Allah tidak sedang berkata, Yeremia kamu ini lemah, enggak. Tapi Allah sedang berkata justru, Yeremia aku sedang mempersiapkan kamu. Sebab itu saya mau bilang begini. Musuh terbesar pertumbuhan rohani seringkali bukan penderitaan. Tapi kenyamanan. Kenapa Tuhan harus kasih ingat Yeremia ini? Perjalanan hidupnya kamu akan berpacu dengan kuda. Kamu akan menghadapi pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Supaya keluar dari kenyamanannya itu. Ya. Dan saya mau bilang begini. Allah tidak selalu mengubah salib yang kita pikul. Tetapi ia selalu mengubah orang yang memikul salib itu. Ya. Tadi pagi saya sempat dengar khotbah di gereja kami. Kebetulan yang khotbah Christopher Tapiheru. Dia sempat bilang bahwa kekristenan itu ketika kita memilih percaya kepada Tuhan. Kita akan terus memikul salib. Ya. Kita akan terus. Tapi Tuhan gak angkat salib itu dari kita. Kenapa? Dia ingin ubah orang-orang yang pikul salib itu. Saya dan saudara. Ya. Sebab itu di kayu salib kita melihat bahwa apa? Allah tidak memilih jalan yang paling mudah. Tapi Allah memilih jalan yang membawa penebusan. Kenapa bisa begitu saudara? Karena Kristus tidak hanya menunjukkan bagaimana bertahan dalam penderitaan. Kristus telah menanggung penderitaan terbesar agar saya dan saudara tidak pernah berjalan sendirian. Dan di dalam Kristus penderitaan dapat menjadi alat anugerah. Bukan karena penderitaan itu sendiri baik, enggak. Tetapi karena Allah yang baik bekerja melalui penderitaan. Ya, saya baru ngerti ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, cabut dulu ini daripadaku. Tapi Tuhan gak jawab doanya. Tuhan kasih apa yang paling dibutuhkan oleh Paulus. Kasih karunia Tuhan. Ya. Allah yang baik itu bekerja dalam penderitaan. Saya akan tutup dengan bagian-bagian ini. Puncak dari kisah ini adalah Kristus sebenarnya. Ya. Yeremia datang kepada Allah dengan pertanyaannya. Tapi ketika kita melihat Yesus, Yesus datang kepada Bapa dengan ketaatan. Yeremia bergumul karena melihat ketidakadilan. Tapi Yesus menanggung ketidakadilan terbesar di kayu salib. Dan ketika Allah tidak memberi, ya, boleh saya bilang ini, salib itu justru bagi saya dan saudara menjadi jawaban terbesar. Bukan karena Allah menjelaskan semua alasan penderitaan, enggak. Tetapi karena ia menunjukkan hati Allah yang mengasihi dan menyertai umatnya. Ya. Ketika kita melihat salib, kita semakin sadar bahwa seperti saya bilang tadi, itu adalah penderitaan, itu adalah peristiwa pergumulan terbesar dari Yesus. Tapi kita bisa melihat salib, itu adalah bentuk kasih Allah bagi saya dan saudara. Orang-orang yang lagi bergumul, orang-orang yang lagi menderita. Dengan tanda begini, kita gak pernah sendiri. Ya. Ketika kita melihat salib bahwa kita gak pernah sendiri. Dan Yesus tahu apa yang kita gumuli, apa yang kita lagi alami. Sebab itu begini saudara, ketika Allah tidak memberi semua jawaban yang kita inginkan,
Ia telah memberikan Kristus. Jawaban terbesar atas kebutuhan kita. Ya. Saya ingin akhiri dengan pertanyaan ini. Apakah hari ini saya maupun saudara lebih sibuk meminta penjelasan dari Allah, atau kita lagi bersedia menerima pembentukan dari Allah? Satu kali anak saya bilang sama saya, "Papa, saya ingin punya permainan yang paling dia sukai itu, ya. Tapi waktu saya cek harganya, mahalnya sangat-sangat, ya, untuk saya. Tapi satu kali waktu di mall, ya, saya ini bukan orang yang pelit, ya. Jadi saya itu ketika anak minta mainan, ya, saya orang yang pertama paling larang di rumah. Ya. Saya pikir-pikir saya nggak pelit, tapi ternyata begini, karena saya berpikir waktu kecil saya nggak dapat itu, dan saya pingin anak saya juga nggak mendapatkan kebahagiaan yang sama seperti saya dapat. Jahat sekali saya, ya. Jahat sekali. Saya sampai ada di titik perenungan begini. Kenapa ya? Orang yang jahat, orang yang seperti saya ini menerima kasih karunia Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, kalau ngaca tiap pagi, orang yang berdosa ini kok masih dibiarkan hidup? Tapi saya mau bilang begini sama saudara. Seringkali ya, dalam perjalanan, dalam pelayanan, dalam hidup, ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sebenarnya bukan untuk memuaskan hati kita, tapi Tuhan pakai untuk membentuk hati kita. Saya nggak tahu saudara lagi menghadapi model seperti apa hari ini. Apakah kita lagi sibuk minta penjelasan sama Tuhan? Tuhan gimana? Tuhan gimana? Atau kita lagi berdoa, Tuhan, seperti saya bilang tadi, pakai keadaan ini untuk ubah hati saya. Ya. Jangan bawa saya keluar dari keadaan ini kalau Tuhan belum bentuk dan ubah saya. Itu doa saya hari ini. Dan saya berharap kita punya doa yang sama kepada Tuhan. Kita gak sibuk menuntut penjelasan, tapi kita melihat pembentukan Allah. Kenapa kita bisa berani berdoa begitu? Karena kita melihat salib. Ya. Bahwa di salib itu, Yesus rela gak diterima, supaya kita diterima. Kebutuhan kita terbesar apa sih? Bukan berkat sebenarnya, tetapi didamaikan dengan Tuhan. Tapi kenapa seringkali kita berpikir bahwa seharusnya berkat yang lebih utama? Karena kita gak menyadari betapa rusaknya kita. Tapi ketika kita menyadari betapa rusaknya, betapa hancurnya kita, betapa kita, kalau bahasa Efesus, kita ini orang yang mati. Tapi karena Kristus kita boleh memperoleh hidup. Mari kita bergumul bersama dengan Allah. Amin. Datang bawa pergumulanmu kepada Allah dan terimalah setiap pembentukan Allah. Oke, mari kita berdoa.